Nah, bagi teman-teman yang sering baca berita tentu sudah membaca bahwa Inggris saat ini dalam kondisi krisis yang menurut saya pribadi sangat parah. Apa benar? Nah, mari kita lihat dari salah satu sumber berita yang saya temukan di Google. Nah, ini sumbernya saya dapat salah satunya dari CNBC Indonesia, yaitu adalah kesaksian WNI warga negara Indonesia di Inggris soal krisis biaya hidup naik hingga 25%. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Setelah kita pelajari dan kita baca dengan secara seksama, ini merupakan salah satu sumber yang menyebabkannya itu adalah krisis energi, di mana tagihan listrik itu naik hampir mencapai 80%. Teman-teman bayangkan, kalau yang namanya listrik itu naik, nggak mungkin kan listrik naik sendiri, terus nggak nyerempet kenaikan-kenaikan harga-harga bahan-bahan lainnya. Tentu semua terpengaruh, yang namanya listrik juga kebutuhan yang utama kan, benar kan teman-teman, dari segala lini bisnis usaha. Sehingga nggak heran tempat sewa, biaya tempat tinggal sewa itu naik hingga 25% tempat tinggal. Sedangkan untuk makanan, biaya makanan sehari-hari itu naik mencapai hampir 30%. Sudah sampai separah itu. Tidak habis sampai di situ, teman-teman. Teman-teman bakal lebih shock, lebih kaget setelah teman-teman baca beberapa statement ini. Ini saya mohon maaf terlebih dahulu, sebaiknya teman-teman bisa baca saja di samping sendiri. Ini terjadi, mereka itu terpaksa ya teman-teman, karena memang krisis, sehingga mau tak mau mereka terpaksa melakukan hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini sungguh sangat ironi, berarti benar ya, ini benar-benar parah. Tidak lepas sampai di situ juga teman-teman, ini yang paling menyakitkan hati. Teman-teman bisa baca juga di samping bahwa diketahui saking laparnya nggak ada makanan, itu terdapat laporan bahwa anak-anak sampai mengunyah penghapus karet. Ya, teman-teman bayangkan, atau bahkan mereka bermain di taman karena keluarga mereka tak mampu menyediakan makan siang. Itu benar-benar sangat menyakitkan dan menyedihkan. Benar nggak teman-teman? Ini sudah sangat parah. Nah, berangkat dari krisis yang terjadi di Inggris, ini menjadikan suatu pembelajaran bagi kita. Lah, apa yang bisa dipelajari, Yung? Nah, di sini tentunya memang hal-hal seperti ini, karena dampak ini juga merupakan dampak dari pandemi COVID tahun 2020 lalu hingga sekarang. Kemudian nggak lepas juga akibat dari perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan hal ini terjadi. Ini adalah hal yang di luar kontrol kita. Jadi apa yang bisa kita kontrol? Salah satunya adalah dengan gaya hidup yang lebih hemat. Oh, jadi kita hidupnya lebih hemat ya Hyung ya, lebih pangkas biaya. Benar, kita kalau ada pendapatan sebaiknya di keadaan ekonomi seperti ini, nggak ada salahnya ya kita lebih mengurangi pengeluaran-pengeluaran kita yang nggak perlu ya. Misalnya biasanya sehari minum boba 3 gelas. Ya teman-teman, ya kita kurangilah sehari 1 gelas saja cukup ya. Lalu si hemat 2 gelasnya itu gimana Hyung? Kan lumayan 1 gelas kalau misalnya 20.000, 2 gelas kan udah hemat 40.000, benar nggak? Nah, kabar baiknya duit yang hanya setara 2 gelas boba tersebut, katakanlah segelas boba pun yang Anda hemat, itu bisa kita gunakan untuk investasi. Nah, ini saya perkenalkan aplikasi GoTrade Indonesia yang telah saya gunakan belakangan ini. Nah, kenapa saya gunakan? Karena dengan aplikasi ini sangat memudahkan saya untuk investasi di saham-saham bursa US karena dimulai dari 15.000 saja. Tadi segelas bobanya berapa? 20.000. Jadi dengan modal 1 gelas boba yang kita hemat, perharinya kita sudah bisa membeli saham di market US. Ini kita gunakan, dana kita simpan.
agar kelak ke depannya hasil investasi yang kita harapkan berkembang dapat membantu menaikkan nilai dana kita juga. Sehingga amit-amit apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar dari apa yang kita harapkan, kita memiliki dana darurat setidaknya untuk bertahan hidup. Kita belajar dari kasus Inggris, sampai makan siang saja tidak bisa disiapkan. Kita nggak kepengen kan hal tersebut terjadi. Lah Yung, tapi kan kalau keadaan krisis ekonomi seperti ini, ya gimana ya Yung ya? Kan bisa aja salah Yung waktunya kita untuk beli saham nih, pasti kan turunnya dalam banget kan Yung kan. Benar. Apakah sekarang merupakan waktu yang tepat untuk investasi? Ini juga merupakan tanda tanya. Ya, benar nggak teman-teman? Sebelumnya saya juga ingin disclaimer terlebih dahulu. Ini adalah strategi yang saya gunakan. Di video ini saya nggak ada memaksa, menyuruh untuk melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap suatu aset investasi. Hal ini saya gunakan untuk berusaha agar dana yang kita tempatkan, kita investasikan itu berkembang. Lah kalau kita simpan doang gitu aja, itu juga pasti menurun, benar kan? Faktor lainnya, menurut saya nih, pendapat saya pribadi, teman-teman boleh komen apabila Yung itu menurut saya nggak cocok, saya kurang tepat dengan hal itu. Harusnya begini Yung, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ketika saya melihat, ketika market turun seperti ini, inilah saat-saat yang menurut saya kesempatan untuk mendapatkan harga-harga saham-saham bagus ya, dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kita kenal, dengan harga yang lebih murah. Harapannya ketika ekonomi sudah membaik, harga saham ini akan terbang tinggi sehingga otomatis dana yang kita investasikan juga mengalami profit ataupun cuan. Teman-teman bisa cek, ini portofolio saya sekarang minus semua nih. Nih, benar kan? Nggak ada yang plus. Namun saya tetap melakukan pembelian. Ini konfirmasi terakhir saya tanggal berapa? 27 September. Benar, saya tetap melakukan pembelian. Tuh, lihat. Tiap saham saya beli $7 saja. Ini kan bebas karena pembelian saham di GoTrade Indonesia ini cukup mulai dari $1 saja. Nggak maksa, ada segelas boba kan tadi kan. Benar kan teman-teman? Nah jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mulai mempersiapkan dana ya teman-teman ya. Bisa dikatakan juga dana darurat. Dana yang akan kita gunakan apabila amit-amit terjadi hal yang di luar dari harapan kita. Dana ini bisa digunakan setidaknya membantu kita untuk mempertahankan atau melangsungkan hidup kita. Benar kan teman-teman? Sehingga setidaknya kita bisa hidup lebih baik. Nah, teman-teman bisa download saja aplikasi GoTrade Indonesia-nya karena sudah ada di Play Store dan App Store ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa masukin invite tokennya di sini. Nah, kalau masalah apakah GoTrade Indonesia itu aman atau legal, teman-teman bisa lihat di video yang ini. Dan saya juga sering ngebahas seputar saham-saham di market US di video lainnya seperti di sini. Ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman penasaran dengan muka seperti ini yang bakal muncul tiap minggunya, teman-teman boleh subscribe di sini.